tentang hukum Taurat. Slide saya bisa kelihatan dan baik? Bisa. Bisa ya? Sebentar. Kenapa kita habis bicara Tuhan baik? Kita perlu membahas tentang hukum Taurat. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya kan, kita tahu bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, menjadi pertanyaan penting, apakah kita masih di bawah hukum Taurat? Kalau kita masih di bawah hukum Taurat, berarti apakah kita masih di bawah kuasa dosa? Apakah hukum Taurat masih berlaku bagi kita? Kalau hukum Taurat masih berlaku bagi kita, berarti kita berada di bawah kuasa dosa, betul nggak? Karena kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Nah, kita akan lihat pelan-pelan ya. Kalau kita lihat, saudara lihat dari kitab Kejadian, waktu Keluaran, waktu hukum Taurat itu diberikan, maka 3.000 orang meninggal. 3.000 orang mati. Kenapa waktu Musa turun, Musa melihat bangsa Israel membuat patung lembu emas kan? Lalu Musa berkata, siapa yang berada di pihak Allah? Kumpul sama Musa. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Karena mereka melanggar peraturan, melanggar hukum yang diberikan, akhirnya Musa menyuruh Lewi yang berada di pihak Allah ini yang bersama-sama dengan Musa untuk mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan ke kemari melalui kemah pertemuan, dan akhirnya 3.000 orang dari bangsa itu yang mati. Tapi kalau kita lihat ketika kasih karunia Allah datang melalui Yesus Kristus, setelah Yesus mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, lalu dia berikan Roh Kudusnya. Apa yang terjadi? Perubahan hidup Petrus luar biasa. Dari seorang yang ketakutan menyangkali Yesus banyak 3 kali, Petrus gitu ya, yang terjadi dalam 1 kali bertobat, 3.000 orang bertobat. Itulah kuasa kasih karunia, membawa kepada keselamatan, kepada pertobatan. Tapi hukum Taurat ketika diberikan membawa kepada penghukuman. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, tentunya kalau kita bertanya apakah hukum Taurat masih berlaku bagi kita, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab. Apakah orang percaya harus disunat? Apakah orang percaya boleh makan apa yang diharamkan? Apakah orang percaya, mengapa orang percaya merayakan Paskah? Bukankah Paskah itu di bawah hukum Taurat? Mengapa orang percaya memberikan persepuluhan? Bukankah persepuluhan itu di bawah hukum Taurat? Bolehkah seorang perempuan mengajar? Sementara 1 Timotius 2 ayat 11, perempuan dilarang untuk mengajar. Mengapa perempuan Kristen sekarang tidak berkerudung? Dulu berkerudung. Lalu apakah orang percaya yang memperingati Sabat hidup di bawah hukum Taurat? Nah, tentunya ini nanti akan dibahas di bagian akhir ya. Cuma saya ingin membagikan prinsip-prinsip kepada saudara dulu tentang hukum Taurat ini. Kenapa? Karena banyak orang salah mengerti tentang hukum Taurat. Kita lihat dulu ayat-ayatnya, dan semua yang saya sampaikan kepada saudara itu pasti ada dasar firman-nya. Gitu ya. Kalau nggak ada dasar firman-nya, kita bisa berdebat nantinya. Tapi kalau ada dasar firman, kita bisa percaya pada firman. Nah, yang menariknya di sini, Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi karunia dan kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita lihat hukum Taurat diberikan oleh Musa, Allah memberikan hukum Taurat pada Musa, Musa memberikan kepada bangsa Israel, tetapi kasih karunia Allah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk membawa hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk membawa kasih karunia dan kebenaran. Nah, Roma 7 ayat ke-14 berkata seperti ini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Kita harus ingat itu. Hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah
kuasa dosa. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani, hukum Taurat itu kudus. Ya. Kemudian kita lihat lagi dosa dan hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, yang menarik di sini adalah di ayat 57, tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini menangnya menang atas apa? Itu yang harus kita sadarin dulu. Menangnya menang atas apa? Kalau kita melihat ayat, kita lihat konteksnya. Coba kita baca ayat 54. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Saya nggak tunjukkan ayatnya semua. 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Baru dia masuk, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kemenangan yang jelas di sini adalah kemenangan atas maut, atas kebinasaan kekal. Luar biasa. Kalau saudara mengerti tentang ayat ini, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang berada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas saudara dan saya. Kalau maut masih berkuasa, saudara, kita nggak akan selamat. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Maut tidak bisa menghalangi Yesus. Maut tidak bisa menahan Yesus. Kenapa maut tidak bisa menahan Yesus? Karena Yesus tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, maka Yesus nggak bisa bangkit. Tapi karena Yesus tidak berdosa, maut nggak bisa menahan dia di alamnya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan dia mengalami kemenangan. Dan dia berikan kemenangan itu kepada saudara dan saya, sehingga saudara yang percaya kepada Yesus tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, saudara sudah menang atas maut karena Yesus yang berikan dalam hidup kita. Sampai sini bisa cukup paham, gitu ya. Jadi kuasa dosa itu hukum Taurat, karena hukum Taurat itu membuat seorang mengenal dosa. Dan standar untuk mengukur dosa adalah hukum Taurat. Saya misalkan melanggar lampu merah. Tentunya ada undang-undang lalu lintas yang menjadi alat ukurnya. Berapa saya kena dendanya, kalau saya langgar lampu merah atau nggak pakai safety belt, dendanya berbeda. Ada aturannya, ada undang-undang. Kalau nggak ada undang-undangnya, kalau misalkan saya ke pedalaman, nggak ada undang-undang, saya naik motor nggak pakai helm, nggak ada masalah. Karena Pak, di daerah itu hutan, gitu kan. Tapi kalau di kota itu ada peraturannya dan sebagainya. Nah, peraturan inilah yang bisa membuat kita kena konsekuensi hukum. Gitu. Nah, hukum Taurat juga begitu. Kita akan pelajari masuk lebih dalam pelan-pelan, saudara. Kalau kita tahu kitab Yahudi, saya rasa ini sebagian besar kita tahu bahwa kitab Yahudi itu, Tanakh itu, dia ada Taurat. Taurat itu biasanya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada yang namanya Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Jadi kitabnya orang Yahudi sama dengan kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya sama. Dan ada yang namanya Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan, kitab puisi, kayak misalkan Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, dan sebagainya. Gitu ya. Nanti saudara bisa browsing di internet untuk mendapatkan lebih detailnya penjelasannya. Nah, yang menarik, banyak orang berpikir Taurat itu hanya 10 perintah Allah. Sebenarnya enggak. Taurat itu, Pentatuk itu loh, 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan total semua
itu ada yang namanya 613 hukum Taurat. Mitzvot, 613 mitzvot. Saya yakin saudara belum pernah baca ini. Menurut saya, perkiraan saya, saudara belum pernah baca 613 mitzvot. Nah, kalau kita nggak tahu aturannya, perundang-undangannya, bagaimana kita mau hidup di bawah hukum Taurat? Itu jadi problem di sana. Tapi kita lihat 613 mitzvot ini ada 248 perintah positif, perintah yang diberikan untuk kita lakukan. Itu perintah positif. Ada 365 perintah negatif, artinya perintah yang dilarang untuk kita melakukannya. Dan total semua ada 613 hukum Taurat. Jadi ketika Yesus bicara hukum Taurat, itu sebenarnya bicara tentang ini. Nah, 613 mitzvot ini kalau saudara mulai dalam bahasa Indonesia ada di sarapanpagi.org. Ini ada linknya, gitu ya. Saya tadi siang download yang bahasa Inggris. Mitzvotnya lebih simpel, lebih sederhana. Poin-poinnya jelas, 613 mitzvot. Kalau saudara mau, yang bahasa Inggris saya ada dalam bentuk PDF. Tapi yang Indonesia saya nggak punya dalam bentuk PDF. Cuman di sarapan pagi sini ada memberikan gambaran kepada kita tentang mitzvot. Tapi kalau bahasa Inggris lebih simpel. Nah, hukum Taurat itu sebenarnya ada 3. Ya, 10 perintah Allah yang biasa kita kenal, 10 perintah Allah itu salah satu hukum moral. Yang kedua adalah hukum sipil, hukum untuk mengatur orang Israel ini bagaimana mereka hidup, cara hidup orang Yahudi. Misalkan hak atas tanah, bagaimana jika ada yang mencuri, berzina, dan sebagainya. Itu namanya hukum sipil. Lalu ada hukum seremonial, upacara atau hukum agama yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah. Misalkan tata cara mempersembahkan korban, tentang kesakralan, proses penyucian, untuk persembahan, tentang makanan, pakaian, dan sebagainya. Jadi itulah gambaran dari Pentatuk itu, dari 613 hukum Taurat itu. Nah, kita kan tahu 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini. Secara cepat saja, saya bacakan buat kita untuk mengingat kembali, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 1, dari hukum pertama sampai yang keempat ini merupakan gambaran dari hukum yang terutama, bicara hubungan manusia dengan Allah. Tapi mulai perintah hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu bicara hukum yang kedua. Kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita lihat yang kelima, hukumnya sudah berkaitan dengan horizontal hukum Taurat ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini rumah samamu, dan seterusnya. Jadi, hukum pertama dan kedua dalam sumber hukum Taurat itu Matius 22:37. Kalau kita melihat ini saja, saudara, kita sudah perintah ini, hukum yang tidak mudah untuk dilaksanakan kalau dari pihak manusia yang berdosa. Coba saudara perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh keberadaanmu, dengan seluruh kemampuanmu sebenarnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi selalu ada vertikal, horizontal. Vertikal, horizontal. Nah, yang menariknya kalau kita lihat 10 perintah Allah ini misalkan. Saya mau nanya dulu deh gambarannya. Saudara boleh jawab.
10 perintah Allah ini masih berlaku nggak bagi kita? Hukum Taurat masih berlaku nggak bagi kita? Mari silakan, siapa yang mau menjawabnya? Mengeningkan cipta, selesai. Nggak berlaku. Berlaku nggak? Berlaku nggak, Bung Mifong? Nggak berlaku. Nggak berlaku. Sudah digenapkan dengan hukum Yesus. Sudah digenapkan dengan hukum Yesus. Yang lain gimana yang lain? Masih berlaku nggak hukum moral ini? Disempurnakan dengan hukum kasihlah Tuhan Allahmu berdasarkan hatimu, segenap jiwamu, dan kasih diri sendiri. Berarti nggak perlu menghormati orang tua lagi. Masih berlaku, Pak. Masih berlaku ya? Iya, Pak. Tapi bukan berarti kita berada dalam hukum Taurat. Nah, kalau tidak berlaku kan, contohnya mengapa hukum Taurat berlaku? Contohnya membunuh, jangan membunuh, kan masih berlaku sampai sekarang. Kita jangan membunuh, ini itu dosa. Ini, Pak. Kalau masih berlaku berarti kita harus melakukan seluruh hukum Taurat dong. Iya dong. Coba buka Yakobus 2 ayat yang 10. Tolong dibaca. Yakobus 2 ayat yang 10. Masih berlaku enggak? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, jadi kalau 10 perintah Allah berlaku, 613 itu harus berlaku. Mengabaikan satu salah terhadap seluruhnya. Jadi kalau Bu Mifong tadi kan bilang nggak berlaku ya Bu Mifong ya? Bu Mifong. Tadi nggak Ya. berlaku. Coba baca Matius 5 ayat 17 sampai 18. Matius 5 ya. Ayat 18 biar cepat. Masih berlaku nggak? Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap dari dan bumi ini, satu kota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, masih berlaku nggak? Hehe. Kan hukum Taurat banyak, Pak. Ada 600 lebih. Kalau kita satu nggak melakukan, kita nggak bakal semuanya salah gitu, seperti itu. Nggak ada yang berhasil melakukan hukum Taurat lah. Gitu. Nah, disempurnakan dengan Matius hukum 5:17 ini perintah bagaimana? yang perjanjian baru. Matius 5:17 ini Tuh, terputus-putus. Jadi Matius 5:17-nya bagaimana? Berlaku nggak? Matius berapa? 5 ayat 17 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama putus-putus ya. Oh, nggak ada suaranya. Jadi gimana? Feni gimana, Fen? kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Ya nggak ngerti nih maksudnya nih. Langit Masih berlaku ya? Loh. Menurut saya Pak masih Siapa? Menurut saya tidak berlaku lagi karena seperti yang ada di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang sebenarnya di
dilakukan daripada zaman perjanjian baru itu menggenapi dari hukum Taurat itu. Jadi artinya kalau kita melakukan pun hukum Taurat yang di perjanjian lama, itu bukan berarti kita hidup di perjanjian lama, tetapi kita lebih itu sebagai penggenapan bahwa kita hidup di zaman perjanjian baru. Seperti itu. Bukan berarti kita hidup di hukum Taurat itu, gitu. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, satu saja kita tidak melakukannya berarti kita gagal. Artinya kalau kita masih berlaku hukum Taurat itu, artinya kita kembali dong untuk terus melakukan hukum Taurat itu. Artinya kita seharusnya itu tidak berlaku lagi. Karena dibilang tadi, Bapak juga udah bagi-bagikan tadi, hukum Taurat itu juga ada ketetapan-ketetapan. Dan sementara sebagai manusia kita tidak bisa untuk melakukannya itu secara sempurna. Gitu. Artinya itu saya katakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Gitu. Bagaimana sebelum langit dan bumi berlalu tadi? Kan itu yang menjadi pertanyaannya, kan ayatnya. Mari, ada lagi tanggapan? Di ayat, karena ayat 18 ya, Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Dan kita kembali dalam firman Tuhan bahwa kita nggak bisa membaca sepotong, kita harus kembali ke ayat 17, bahwa itu penggenapan dari kedatangan Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri gitu. Dan dikatakan di situ bahwa kalau kita melakukannya pun bukan berarti kita masih hidup di hukum Taurat, itu maksud saya, Pak. Dan kalau dikatakan satu iota pun artinya Kristus sendiri sudah menggenapinya setelah kedatangannya gitu. Bagaimana penjelasannya? Saya melakukannya tapi saya tidak hidup di bawah hukum itu. Pak, mungkin saya mau tambahin, Pak. Boleh. Mungkin begini, Pak, karena kan tadi kan sangat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat ya, Pak ya. Jadi saya pikir mungkin kuasa dosanya sudah nggak berlaku lagi untuk kita karena penggenapannya sudah ada dalam Kristus. Jadi memang hukum Taurat ini dibatalkan oleh Yesus dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Tapi kita tetap jadi panduan, Pak. Bukan berarti ini nggak jadi panduan, karena mengasihi kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu tercantum semua dalam 10 perintah Allah. Bukan berarti 10 perintah Allah itu hilang. Tapi kalaupun kita tidak bisa melakukannya, kuasa dosa itu juga nggak berlaku lagi kita karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan. Menurut saya hukum Taurat udah nggak berlaku lagi sih. Karena itu kan yang 10 perintah tadi kan dibilang untuk bangsa Israel, bukan untuk sekarang saya yang percaya sama Kristus kayak gitu. Jadi buat saya itu udah digenapin sama Tuhan sih. Jadi sekarang kita udah hidup di bawah hukum kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat lagi kayak gitu. Audiensnya bukan ke saya mungkin ya itu. Oke, sudah. Disinilah kebanyakan letak kebingungan banyak orang. Karena mereka mau melakukan hukum Taurat, tapi dipilih-pilih. Karena mereka pikir masih berlaku dan sebagainya. Saudara, kalau saudara melihat Alkitab, sekali lagi saya bilang kita harus melihat konteksnya secara keseluruhan ya, nggak bisa setengah-setengah. Jadi ilustrasinya gampang sih. Saya jelaskan dulu yang Matius pasal 5 tadi ya. Kalau kita lihat tadi Matius pasal 5 ayat 17. Coba saudara buka di tempat saudara. Apa ini saya tampilkan dulu deh. Sebentar. Saya share dulu ya. Jadi sumber hukum Taurat itu tergantung pada
hukum utama dan hukum yang kedua ya. Kemudian hukum Taurat itu kudus, itu yang harus kita jelas itu. Hukum Taurat itu seperti cermin, dia kudus, dia tidak bersalah, dia suci, dia mulia. Suci, kudus, nggak ada cacatnya. Nah, sama seperti cermin. Cermin itu menunjukkan siapa diri kita. Kalau waktu kita bercermin, wajah kita ada kotoran atau kurang ini, kurang itu, jangan pecahkan cerminnya. Cerminnya nggak ada salah. Yang ada problem dalam diri kita. Makanya nanti kita akan pelajari apa sih tujuan hukum Taurat diberikan ini. Makanya dia seperti cermin. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Perhatikan ya, perintahnya itu juga kudus, benar, dan baik. Lalu Matius 5:17 dikatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat itu nggak bisa ditiadakan loh. Dia akan selalu ada sampai langit dan bumi ini berlalu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakannya dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Kapan semuanya itu terjadi? Saudara harus lihat konteksnya, ini tentang penggenapannya. Jadi sebenarnya begini, hukum Taurat itu berlaku bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia, hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kita. Pelan-pelan. Saya ambil contoh paling gampang. Kalau tinggal di Batam paling gampang. Hukum Singapura hanya berlaku bagi orang Singapura. Bisa nangkep ya? Hukum Indonesia berlaku bagi orang Indonesia. Kalau di Singapura nyetir mobil jalannya itu sebelah kiri, di Indonesia nyetir mobil jalannya sebelah mana? Sebelah kiri, betul? Sama-sama sebelah kiri, tapi apakah ketika saya nyetir jalannya sebelah kiri berarti saya hidup di bawah hukum Singapura? Tidak. Saya hidup di bawah hukum Indonesia. Bisa nangkap maksudnya sampai sini? Ada kesamaan hukum Indonesia dan hukum Singapura. Ketika saya melakukan kesamaan itu bukan berarti saya hidup di bawah hukumnya Singapura. Saya hidup menurut peraturan Indonesia. Nah, di dalam hukum kasih, kita juga secara natural, hukum Taurat itu sudah tertulis dalam hati kita, nanti kita pelajari ayat-ayatnya. Kita didorong untuk berbuat kasih, untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, bahkan mengasihi musuh-musuh kita dan sebagainya. Bisa nangkap sampai sini? Kelihatannya sama dengan hukum moralnya hukum Taurat. Tapi kita melakukan itu bukan karena kita hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu begini, siapa yang melakukannya, dia akan hidup olehnya. Makanya kalau saudara perhatikan berkat dan kutuk Ulangan pasal 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan setia, maka berkat ini akan datang dalam hidupmu. Kalau enggak, maka yang datang apa? Kutuk. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, apa yang dia lakukan itu karena dasar perjanjian, karena dasar hukum. Dia taat karena ada berkat yang menanti. Kalau dia nggak taat, maka akan ada kutuk. Karena perjanjian. Tapi perjanjian yang Tuhan buat untuk kita di bawah kasih karunia Allah, bukan karena ketaatan kita menerima keselamatan. Bukan karena kebaikan kita menerima kebaikan dari Tuhan. Sampai sini jelas dulu? Ya. Jadi kita melakukan semua yang baik, bukan supaya saya menerima yang baik dari Tuhan. Tapi karena saya sudah menerima yang baik dari Tuhan, keselamatan, saya menjadi ciptaan baru, saya berbuat baik.
Karena kasih karunia Allah, saya mengasihi sesama saya. Karena kasih karunia Allah, saya mengampuni sesama saya. Bukan karena hukum lagi saya melakukan, tapi karena kasih Allah hadir dalam hidup saya mengasihi Allah, muncul iman di sana, saya melakukan segala sesuatu, itu karena dasar kasih. Bisa nangkep sampai sini? Kalau hukum Taurat, mereka melakukan segala sesuatu itu karena perjanjian. Kalau kamu mau hidupmu baik, senang, diberkati, ya kamu harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Tapi kita yang dibawa kasih karunia sudah bukan karena itu. Kelihatannya perbuatannya sama, tapi motivasinya yang berbeda. Kalau kita mau hidup di bawah hukum Taurat, berarti kita harus sempurna melakukannya. Makanya Matius 5:48, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, menjadi pertanyaan, bisakah kita sempurna? Gitu ya. Makanya sebelum semuanya itu terjadi, sebelum Yesus menggenapinya, sebelum Yesus menggenapinya, maka hukum Taurat itu berlaku. Jadi sekarang pertanyaannya gini, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat belum? Itu menjadi pertanyaan pentingnya. Nah, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, kalau kita bilang sudah, bagi siapa? Bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, karena Yesus sudah menggenapinya, maka hukum Taurat tidak berlaku bagi kita. Tapi bagi orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus yang telah menggenapi seluruh hukum Taurat, mereka harus hidup berdasarkan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat, untuk mereka mendapatkan berkat dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu, pelan-pelan. Bisa nangkep maksudnya? Jadi kalau tanya hukum Taurat itu berlaku nggak? Berlaku. Pertanyaannya bagi siapa? Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yang di luar Kristus. Pertanyaannya lagi, hukum Taurat berlaku nggak? Nggak berlaku. Nggak berlaku bagi siapa? Bagi kita yang berada dalam Kristus. Karena semuanya sudah digenapi oleh Kristus. Oke, kita mulai masuk lihat ayat-ayatnya. Makanya ketika kita menjawab, ini kan pertanyaan-pertanyaan kadang kan ayat satu sama ayat lain kesannya kan bertentangan. Makanya kita harus melihat konteks ayat itu. Coba lihat. Matius pasal 5 ayat 17, itu Yesus berbicara dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Makanya itu pasti berlaku sampai Yesus menggenapinya. Kapan menggenapi? Surat tanda perjanjian itu selalu ditandai dengan darah yang tercurah. Dari perjanjian lama, bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa, yang janji pendamaian itu dibuat pakaian dari kulit binatang, betul ya? Ada darah yang tercurah di sana. Nah, kapan hukum Taurat itu selesai? Sampai Yesus menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Makanya perjanjian baru itu sebenarnya bukan dimulai dari kitab Matius. Itu pembagian berdasarkan buku saja, berdasarkan kitab. Tapi perjanjian baru itu sebenarnya dimulai semenjak darah Kristus tercurah. Makanya disebut inilah darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi kamu. Waktu saudara perjamuan kudus kan, ingat ini darah perjanjian baru. Kita tidak hidup di bawah perjanjian lama, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi yang menghakimi kita dan sebagainya, yang membuat kita bisa masuk dalam neraka, tapi kita hidup di bawah perjanjian baru, yaitu kasih karunia Allah yang telah diberikan dalam hidup kita. Dia telah memberikan kemenangan atas kita, atas maut. Makanya kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya, bagi kita yang percaya pada Dia. Oke, sampai sini jelas dulu nggak? Supaya saudara bisa menempatkan dulu ini. Baru nanti kita lihat ayat-ayatnya. Jadi kalau saudara tanya sama saya, hukum Taurat berlaku? Berlaku bagi mereka yang di luar Kristus. Khususnya bangsa Israel, mereka hidup di bawah hukum Taurat di sana. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak ada hukum Taurat? Nah, itu nanti ada lagi jawabannya. Hukum Taurat, kalau mereka melakukannya, berarti hukum itu tertulis dalam hati mereka. Nah, bagi kita yang berada dalam Kristus, hukum Taurat sudah nggak berlaku karena sudah digenapi oleh Yesus, sudah dibatalkan oleh Yesus. Oke.
Cukup jelas sampai sini? Atau ada pertanyaan dulu? Nah, yang jadi masalah adalah kita orang Indonesia, ketika kita berada di Singapura, otomatis peraturan Singapura, hukum Singapura berlaku bagi kita, kan? Makanya kita orang percaya jangan mau lagi menempatkan diri kita di bawah hukum Taurat. Nah, jadi jangan ke Israel-Israelan, persepuluhan persembahan ke Israel, menghormati orang Israel maka akan diberkati, kamu memberkati Israel. Jadi saya tidak anti dengan Israel, tapi kita harus mengerti prinsipnya, kita berpusat kepada Kristus. Gitu ya. Sekarang apakah Israel sekarang ini masih benar-benar umat pilihan seperti dalam perjanjian lama, atau Israel yang original, yang memang darahnya itu darah Yahudi yang tidak bercampur dengan orang-orang non-Yahudi, yang jadi seperti orang-orang Samaria. Yang mana umat pilihan? Nah, itu pro kontra semua. Tapi ingat, dalam perjanjian baru, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini keturunan Kristus. Ini yang harus kita jelas dulu. Saya ulang, kita ini keturunan Kristus. Bukan keturunan orang Yahudi. Makanya kita ini disebut anak-anak Allah. Oke? Kalau bangsa Israel, kenapa orang jadi bingung? Bangsa Israel itu cuma gambaran, ya, tipologi dari umat pilihan saat itu. Oke? Mari kita lihat. Jadi di dalam perjanjian lama, gambaran yang mewakili manusia dengan Allah adalah bangsa Israel. Tapi kalau dalam perjanjian baru yang mewakili kita dengan Allah adalah Kristus yang sempurna. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita lihat lagi ya. Yang Matius 5 ini sudah jelas belum ya? Atau ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Yakobus 2 ayat yang 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, ini ngeri, saudara. Saudara, 613 kita aja nggak tahu, ya pasti ada melanggar lah. Gitu ya. Kalau saudara ke Israel sana, hari Jumat jam 6 sore, rata-rata lift sudah mati di sana. Karena menekan tombol lift pun dianggap bekerja. Karena harus menguduskan hari Sabat. Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau saudara mengerti prinsip tapak ajaib, saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka di Kejadian 6 ayat 5 berkata apa? Kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Jadi sebaik apapun manusia melakukan hukum Taurat, dia tetap orang berdosa. Karena apa? Karena dosa satu orang, semua orang jadi berdosa. Itu prinsipnya dulu. Waktu Adam berbuat dosa, kita berada di dalam Adam. Makanya kita sudah tercemar dengan benih dosa, sehingga kita cenderung melakukan dosa. Berbuahkan kejahatan semata-mata. Makanya anak-anak nggak perlu diajari berbuat dosa, dia cenderung untuk berbuat dosa. Bisa rebutan mainan, berontak pada orang tua, dan sebagainya. Nah, lalu gimana dong solusinya? Memang kalau kita lihat, kalau orang berdosa, berbuat baik, dia tetap orang berdosa. Itu harus jelas dulu. Kalau saudara bikin telur, misalkan ada 10 butir telur, Ana bikin, telur pertama taruh mangkok, kedua 3 sampai 9, pas telur ke-10 busuk, satu saja yang busuknya. Maka nggak mungkin telur itu didadar, karena sudah tercampur dengan yang busuk. Jadi sebanyak apapun perbuatan baik orang berdosa, dia tetaplah orang berdosa.
Makanya dia nggak bisa dibenarkan di depan Allah. Dan ingat, upah dosa ialah maut. Setiap dosa harus ada penghukumannya. Kalau tidak ada konsekuensinya atau penghukumannya, maka dosa tetaplah dosa, tidak ada penebusan berarti. Maka tetap tidak akan pernah layak manusia di hadapan Allah. Galatia 3 ayat yang ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi lucunya, orang anak-anak Tuhan yang seharusnya sudah merdeka dari hukum Taurat, tapi mau menempatkan diri di bawah hukum Taurat. Pakai prinsip-prinsip hukum Taurat menjadi dasar hidupnya. Nah, itu dia big problemnya. Dan orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, ada hal yang menarik yang seringkali disalah mengerti oleh orang. Contohnya tentang pikul salib, gitu ya. Banyak orang berpikir, oh ikut Yesus tuh harus pikul salib. Pikul salib diartikan penderitaan. Pertanyaannya, harus seberapa menderita kita baru kita disebut pikul salib? Kalau Yesus menderitanya jelas, sampai berdarah-darah, sampai nyawanya dia berikan. Yesus jelas. Tapi kalau kita seberapa menderita kita, baru kita dikatakan pikul salib. Nah, kalau kita melihat Alkitab, kita lihat, kalau engkau mau menjadi muridku, maka kamu harus pikul salib. Itu nanti materi khusus lah. Harus memikul salibmu, supaya kamu layak. Saudara tahu arti salib itu apa? Salib itu artinya kutuk. Kalau saudara mau pikul salib, berarti saudara hidup di bawah kutuk. Galatia 3:13 berkata apa? Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Pelan-pelan ini, supaya nggak salah mengerti. Salib itu artinya kutuk. Kalau saudara mau pikul salib, berarti saudara harus akan hidup di bawah kutuk. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, lalu kenapa Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salibmu. Baru kamu bisa jadi muridku. Saudara harus tahu bahwa audiens Yesus saat itu, bahkan termasuk murid-murid, adalah orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Makanya tidak ada perintah pikul salib setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara cari ayatnya, nggak ada. Perintah pikul salib itu terjadi sebelum kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, apa maksudnya? Kalau saudara lihat di ayat ini, jadi jelas ini. Maksudnya begini, Galatia 3:10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi sederhananya gini, kalau orang itu saat itu mau menjadi pengikut Yesus, dia harus kena kutuk dulu. Dia harus tanggung kutuknya. Bisa nggak dia tanggung kutuknya? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Jadi sebenarnya Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus percaya bahwa aku akan menanggung kutukmu. Kamu salibmu itu aku yang pikul. Bisa nangkep sampai sini? Kalau kamu nggak percaya sama aku, maka kamu hidup di bawah kutuk. Kamu nggak bisa jadi muridku. Bisa nangkep? Nah, ini karena ini jarang sekali mengajarkan ini. Jadi pikul salib bukan bicara penderitaan, tapi bicara kamu hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia Allah. Selama kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah kutuk sebenarnya. Saya tidak anti dengan penderitaan. Saya percaya ketika kita berbuat benar bisa menderita. Itu jelas 2 Petrus 1. Ada ayat-ayatnya, saudara. Tapi bukan berarti Yesus mati di atas kayu salib, dia menderita karena kita, supaya kita ikut-ikutan menderita. Baru kita layak jadi muridnya dia. Baru kita layak jadi anaknya. Kan aneh. 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita,
Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba kalau diganti. Misalkan, dia yang tidak menderita, dibuatnya menjadi menderita karena kita, supaya kita ikut menderita. Kan jadi aneh. Bisa nangkap maksudnya? Saya ulang. Dia yang tidak menderita karena kita, dibuatnya menjadi menderita karena dosa kita, supaya kita ikut menderita karena dosa kita, supaya kita layak di hadapan dia. Kan jadi aneh. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin sebagian jarang mendengar tentang ini. Kalau yang pernah ikut kelas San Foundation 1 sudah pernah dengar tentang ini. Yang lain? Ada pertanyaan mungkin? Sudah jadi lebih jelas nggak? Pak Lukas mungkin, Pak Robert, atau Pak Ronald, Pak Willy. Gimana Bu Mifong? Enggak, tadi itu. Jadi hukum Taurat yang tadi, hukum Taurat itu berlaku bagi orang Yahudi yang masih hidup dalam hukum Taurat gitu ya? Ya, yang tidak percaya pada Yesus. Iya, tidak percaya pada Yesus. Tapi kalau kita yang percaya pada Yesus, Tuhan hukumnya kasih karunia gitu ya. Ya. Supaya orang Yahudi mungkin menyadari betapa dia nggak bisa melakukan itu dan berpaling kepada Tuhan Yesus gitu kali ya. Kalau dia sadar. Namun ada juga di khususnya di Jemaat Galatia, kitab Galatia itu orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus mengajak mereka kembali melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Yesus plus hukum Taurat ini jadi problem. Oh. Makanya Paulus marah di sana. Adakah kamu sebodoh itu? Gitu. Oh, iya. Ada. Masuk pelan-pelan. Makanya ketika kita menafsirkan Alkitab, penting kita melihat konteks, melihat histori, melihat sistematika, baru eksegese. Itu prinsip penafsiran. Makanya harus belajar pelan-pelan, mau nggak mau termasuk saya harus belajar tentang eksegese, pelan-pelan belajar bahasa Yunani, belajar lihat historisnya dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi kalau kita menampakkan diri hidup di bawah hukum Taurat, kita menampakkan diri hidup di bawah kutub kok. Jelas Alkitab yang bilang, saya yang bilang loh. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat hidup di bawah kutub. Sementara kita yang percaya pada Yesus seharusnya sudah merdeka dari kutub. Akibatnya apa? Kita melakukan segala sesuatu, kalau berdasarkan hukum Taurat, saya melayani supaya Tuhan nggak marah. Saya memberikan persepuluhan supaya Tuhan nggak marah. Pokoknya ujung-ujungnya itu supaya jangan sampai aku kena kutuk, berkat dan kutuk kan. Kalau hukum Taurat kan itu hukumnya. Kamu baik-baik mendengarkan, kamu akan diberkati. Kalau enggak, maka kutuk yang akan datang dalam hidupmu. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu karena dasar mau diberkati atau menghindari kutuk. Nah ini dia. Orang hidup di bawah hukum Taurat. Sementara kita hidup di bawah kasih karunia, kita melakukan segala sesuatu, kita melayani all out, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan semuanya, bukan karena berkat dan kutuk, tapi karena pribadinya hadir dalam hidup kita. Karena ada kasih Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Makanya tanpa kehadiran kasih Tuhan kita nggak bisa. Nggak bisa hidup di bawah kasih karunia. Makanya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita nggak boleh meninggalkan kasih yang semula ini. Kasih yang semula itu kasih Allah kepada kita. Sesibuk-sibuknya kita pelayanan, pastikan khususkan waktu untuk berdoa dan menerima firman. Itu akan membakar terus hati kita menjadi semakin segar. Karena kita membiarkan diri kita dilayani oleh kasih Allah, diingatkan kembali tentang pengorbanan Yesus, diingatkan kembali ketika awal-awal kita pelayanan bagaimana kasih Allah bergerak dalam hati kita untuk mengasihi jiwa-jiwa, diingatkan kembali bagaimana Dia mengampuni kita dan sebagainya. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, sehingga karena kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kasih itu mengalir dari hidup kita. Mengampuni musuh kita bahkan. Berdoa buat mereka, memberkati mereka. Wow, powerful. Nah, hari ini bisa melihat perbedaan antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia. Dari motivasi hatinya pun berbeda.
Nah, jangan lagi kita menjadi hamba Tuhan yang mengajarkan seseorang untuk melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu karena berdasarkan berkat dan kutuk. Sekalipun memang benar, barang siapa menabur sedikit menuai sedikit, gitu. Itu benar, ada. Tapi motivasi kita melakukan segala sesuatu bukan karena keinginan daging kita. Bisa lihat perbedaannya. Kalau sudah bisa lihat, kita maju lagi, kita lihat ayat-ayatnya, gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar pemikiran saja, tapi ayat-ayatnya harus jelas ada. Ada pertanyaan? Itu yang dibilang kali Pak ya. Bagaimana awal kita diselamatkan karena kasih supaya kita juga ya begitu. Gimana Bu Mifong? Selamatkan karena kasih karunia? Iya, kita kan jangan meninggalkan ada. Kalau aku akan membuang kamu, aku nggak suka, kata Tuhan. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula, itu maksudnya bagaimana kita awal mulanya kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, supaya kita jangan melenceng. Kadang-kadang kan kita kalau melenceng kan, oh kita jadinya ini nggak ingat, maksudnya tuh kita, supaya ini. Jadi itu kembali lagi ke hukum Taurat kan gitu. Begini, seperti itu. Kasih mula-mula itu bukan kasih kita kepada Allah. Kasih itu kasih Allah kepada kita. Itu yang nggak boleh kita tinggalkan. Iya, bagaimana Allah menyelamatkan kita loh gitu ya. Betul. Kasih Allah kepada kita itu yang harus kita selalu ingat. Dalam kita pelayanan kadang ada tekanan, ada masalah, ada apa. Ingat selalu kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam menjalani hidup ada persoalan begitu ya. COVID lagi melanda berbagai macam. Ingat kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan muncul damai sejahtera dan ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu ada jaminan keselamatan dan sebagainya. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amen. Men, itu yang mengikut Pak, pikul salib itu nggak ngerti loh Pak, dijelasin lah Pak. Biasa kan itu suka kan ditekanin dulu, masih jarang dibahas-bahas ya. Yesus pikul salib gitu. Itu apa Pak tadi Kak? Kurang paham saya. Kan barang siapa mau mengikuti Yesus kan dia harus memikul salibnya. Memikul salibnya itu kita harus lihat konteks audiensnya ini siapa. Audiensnya Yesus itu orang Yahudi, orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saat itu, waktu Yesus berkata seperti itu. Nah, orang yang hidup di bawah hukum Taurat ini hidup di bawah kutuk. Galatia 3 ayat yang ke-10 tadi kan. Bisa nangkep sampai sini? Jadi memikul salib itu artinya sebenarnya Yesus sedang berkata kamu ini sedang hidup. Iya, ngerti. Terus? Karena kamu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kamu nggak menyelesaikan kutukmu, kamu nggak bisa jadi muridku. Makanya kamu harus pikul salib. Jadi Yesus itu sebenarnya sederhananya sedang berkata, kalau kamu mau bebas dari kutuk, aku yang akan tanggung kutukmu. Aku yang akan menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Ketika kamu percaya kepadaku, maka kamu akan diselamatkan. Pelan-pelan. Sampai sini bisa paham? Kira-kira ini agak susah ini. Agak susah kenapa? Karena selama ini kita didoktrinkan pikul salib artinya mendita. Jadi itu jadi kayak kebanggaan, baru merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih gimana. Saya tidak anti penderitaan. Kita hidup dalam kasih karunia, tetap bisa mengalami penderitaan. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang ini kan di Pati itu kan lagi, maaf, sebagian meninggal kan, ada yang suaminya meninggal, ada yang istrinya meninggal dan sebagainya, lagi parah banget kan di sana kan. Tapi apakah itu maksudnya dalam arti mereka hidup di bawah kutuk? Enggak. Karena itu dosa orang lain, karena kesalahan, karena virus. Bisa jadi kita mengalami penderitaan, tapi ingat itu hanya penderitaan daging, fana, hanya sementara. Tapi dalam Kristus kita punya keselamatan kekal. Makanya kalau kita bicara kesuksesan, itu juga hanya sementara kesuksesan dunia ini ya. Jabatan, kekayaan, rumah, mobil, dan sebagainya, itu hanya sementara. Makanya kita harus memperhatikan hal-hal yang kekal dalam hidup ini. Oke? Ada lagi? Jadi kalau ada penderitaan, wah, kita harus lihat kasih karunia Allah dan kebaikan Tuhan, maka kita akan kuat. Itu nanti kalau makanya saya bilang, kalau adversity question itu kalau dibahas dari sisi Alkitab, keren sekali.
kecerdasan ketika menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Dan hanya di dalam Yesus kita dapat jawabannya untuk kita bisa berdiri tegar dalam Tuhan. Oke, saya lanjut dulu deh. Bisakah seorang melakukan seluruh hukum Taurat? Ya kita ambil contoh saja lah, yang gampang-gampang. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kan Matius 5 kan Yesus dengan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat kan. Audiensnya orang-orang hidup di hukum Taurat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesat engkau, apa dikatakan? Cungkilah dan buanglah. Nah, siapa yang pernah, kalau saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, para pria yang pernah melihat gambar-gambar gak benar atau melihat perempuan gak benar, harus cungkil dan buang, sudah itu. Udah cacat kita. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang karena menyesatkan kau yang pernah mencuri waktu kecil, ya, penggalah dan buanglah itu. Putus sudah tangan saya seharusnya, karena saya pernah curi uang mama saya, uang papa saya waktu saya kecil. Selesai sudah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh masuk neraka. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa Yesus itu bukan meniadakan hukum Taurat, dia sedang bicara esensi sesungguhnya hukum Taurat. Makanya hukum terutama dan hukum yang kedua itu. Dan waktu dia membahas ini, dia sedang meninggikan hukum Taurat. Gitu ya. Kemudian, nah ini dasar hukum Taurat. Dasar hukum Taurat itu perbuatan, bukan iman. Kita lihat ayat-ayatnya ya. Galatia 3 ayat yang ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Oke? Jadi, dasarnya itu perbuatan, bukan iman. Kemudian Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini dasar dari hukum Taurat. Roma 2:13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di depan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi kalau saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, saudara harus melakukannya dengan sempurna. Ada satu cacat, saudara gagal terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Roma 10 ayat kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, itu dasar hukum Taurat. Jadi dasar hukum Taurat itu perbuatan. Bukan kasih, bukan pula iman, bukan iman. Tapi perbuatan. Nah, tujuan hukum Taurat. Hukum Taurat, kita harus tahu tujuan hukum Taurat ini diberikan untuk apa sih? Yang pertama, supaya manusia itu mengenal dosa, bukan membenarkan manusia. Coba kita lihat ya ayat-ayatnya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ingat, hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan kita. Dia hanya seperti cermin menunjukkan siapa diri kita. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Orang jadi tahu, oh membunuh itu dosa, oh mencuri itu dosa. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Imannya tentunya iman dalam Kristus. Saudara harus lihat konteks Roma pasal 3 ini bicara tentang orang percaya. Iman kepada Kristus. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat nggak mungkin menyempurnakan. Makanya hukum Taurat itu hanya seperti bayangan. Dia menunjukkan manusia itu
berdosa. Dia seperti cermin. Manusia bercermin. Kamu berdosa, kamu butuh juru selamat. Makanya ketika Yesus datang, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, selesai. Jadi kalau bayangan dari apa keselamatan yang akan datang, maka kalau misalkan saudara lagi kumpul 10 orang, saya mau tahu yang mana bayangannya Dina, misalkan, paling gampang saya lihat Dinanya dulu, baru saya tahu, oh ini bayangannya. Bayangannya itu kan cuma untuk menggambarkan, cuma tidak sempurna. Kalau di kantor saya ada foto Jokowi. Oh, saya lihat, oh Jokowi orangnya begini. Dari fotonya saya bisa tahu Jokowi orangnya begini. Tapi begitu Jokowi yang asli datang, apakah saya masih membanggakan fotonya? Sudah enggak. Kalau yang asli datang, tentunya saya akan berkomunikasi sama yang asli dong. Saya ngomong-ngomong sama asli. Ngapain lagi saya bangga dengan fotonya? Ada orangnya kok. Gitu ya. Galatia 2 ayat ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu berpikir begini, kalau mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka akan selamat. Nah, itu orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menekankan di perbuatannya. Barang siapa yang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Tapi kalau kita enggak. Karena kita beriman, karena kita percaya kita telah diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan kita bukan supaya selamat. Justru karena kita sudah selamat, kita mengerjakan keselamatan kita. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Menjadi gambaran dan rupa Allah, segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya apa? Orang yang melihat kita, melihat Allah dalam hidup kita. Jadi kita ini representasi dari Allah, menggambarkan Allah. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Kalau perbuatan saudara bisa menyelamatkan saudara, sia-sialah kematian Kristus. Saudara nggak perlu juru selamat, saudara nggak perlu Yesus kalau perbuatan bisa menyelamatkan. Tapi karena perbuatan kita nggak bisa menyelamatkan kita butuh juru selamat. Hukum Taurat menunjukkan kita orang berdosa, kita orang yang nggak layak. Satu perintah aja manusia nggak bisa taat, apalagi 613 perintah. Pasti kita cacat sana sini. Makanya kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau saudara baca perjanjian lama, memang terkesan Tuhan murka gitu ya, karena dosa gitu ya. Tapi kalau saudara lihat Alkitab secara keseluruhan, ternyata murka Tuhan itu hanya sesaat saja. Tapi kasih karunia-Nya itu kekal sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa sekali. Kita lihat lagi. Yang pertama, hukum Taurat itu diberikan supaya manusia mengenal dosa. Yang kedua, hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Kata penuntun di sini, coba kita lihat dulu. Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat itu penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, kata penuntun ini adalah paidagogos. Dalam bahasa Yunaninya, paidagogos itu berbicara tradisi Yahudi, di mana ada budak, mereka tuh punya budak yang bisa dipercaya dengan tugas untuk mengawasi kehidupan dan moral dari anak laki-laki mereka. Pedagogos itu, penuntun itu. Nah, anak-anak itu nggak diperbolehkan keluar tanpa penuntun ini. Sampai dia mengalami akil balik, mengalami kedewasaan. Baru dia bebas dari penuntun. Nah, sama. Hukum Taurat itu seperti penuntun sampai Kristus datang. Penggenapannya, kesempurnaan dalam Kristus itulah. Kedewasaan dalam Kristus itulah. Hukum Taurat sudah selesai dari hidup kita.
Jadi anak Allah tidak hidup lagi di bawah penuntun, karena yang memimpin kita adalah Roh Kudus sekarang. Galatia 3:25-27, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Oke, jadi sederhananya tujuan hukum Taurat diberikan ada dua. Pertama, supaya manusia mengenal dosa. Yang kedua, penuntun sampai Kristus datang. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Boleh? Ada? Halo, Pak. Silakan Pak Gatot. Ngingetin yang tadi Pak, memikul salib. Kalau mengikut Tuhan kan orang sering bilang memikul salib tadi ya, atau harus menderita dulu. Ya. Padahal tidak harus begitu kan? Ya. Itu sama juga memikul salib itu dengan bayar harga ya Pak ya. Orang sering bilang seperti itu kan? Nah, makanya kita harus melihat konteksnya yang benar dulu. Kita ngomong bayar harga ini, bayar harga apa dulu ini kan? Ya. Pengorbanan buat apa dulu? Apakah orang percaya tidak berkorban? Apakah anak-anak Tuhan tidak berkorban? Ya berkorban juga. Cuman apa yang menjadi motivasi hatinya? Jadi kita masih hati-hati juga untuk langsung, oh kalau peraturan itu berarti Taurat. Nggak begitu juga. Karena di dalam hukum kasih karunia, apakah ada peraturan nggak? Ada nggak kira-kira? Di sini yang kadang orang bingung antara vertikal dan horizontal ini loh. Vertikal, kita selamat karena kasih karunia yang kita terima melalui iman, bukan karena perbuatan kita. Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Betul? Karena kasih karunia Allah. Makanya kita lihat, Adam dan Hawa, semuanya sudah disediakan. Betul ya? Diberi semua buah pohon dalam Taman Eden. Tapi Adam bekerja nggak? Adam perlu mentaati Tuhan nggak? Sekalipun semuanya disediakan, karena ketidaktaatan Adam dikeluarkan, diusir dari Taman Eden, betul? Tapi syukur kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kenapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa? Sekalipun Adam dikeluarkan dari Taman Eden, ingat, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, diperdamaikan. Tapi konsekuensinya, akibat dosanya Adam, di dunia ini dia harus berpeluh. Wanita harus sakit bersalin. Dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara pengorbanan dalam bekerja, dalam melayani, dalam melakukan segala sesuatu, bukan berarti kita hidup di bawah hukum Taurat. Ketika ada peraturan di gereja, di kantor, dan sebagainya, bukan berarti kita hidup di bawah hukum Taurat. Itu bicara hubungan dengan sesama, bagaimana semuanya itu rapi, tertib, disiplin, dan sebagainya. Bagaimana? Ada lagi, Pak Gatot? Supaya ini. Ya, maksudnya saya tadi bayar harga supaya layak dalam mengikuti Yesus tadi. Kalau bayar harga supaya layak untuk mengikuti Yesus, nah itu dia problem, Pak Gatot. Ya. Karena kita nggak pernah layak karena perbuatan kita, karena perbuatannya Yesus. Kalau bayar harga bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan, sia-sia kematian Kristus. Gitu. Sia-sia kematian Kristus kalau gitu. Iya benar. Jadi harga yang sudah Yesus bayar, Kolose 2 ayat 14-15, coba kita buka. Kolose 2 ayat 14-15, tolong dibacakan, Din. Mari. Yang sudah ketemu, boleh tolong baca. Kolose 2 ayat 14-15. Yuk. Dengan jalan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum
mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Oke, sampai di sana aja kok. Ya. Ini surat hutang kita, harga yang harus dibayar, itu sudah dibayar oleh Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Coba kita lihat. Jadi jangan lagi kita mau bayar harganya lagi. Saya punya utang. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini sudah lunas dibayar, kita nggak perlu bayar lagi. Kalau misalnya Pak Gatot sangat mengasihi saya, Pak Gatot belikan saya handphone misalkan, sudah dibayar sama Pak Gatot, masa saya perlu bayar lagi? Kan nggak perlu bayar lagi. Karena sudah dibayar. Yesus sudah bayar semua harganya. Makanya kita nggak perlu bayar lagi. Untuk keselamatan kita ya Pak Gatot ya. Ya, betul. Konteksnya keselamatan. Berarti banyak orang yang salah itu loh Pak ya. Hah? Banyak yang gitu ya Pak ya. Kalau mau bayar harga. Kalau seberapa Pak? Maaf. Kalau saya 2 ayat 14 sampai 15 tadi. Oh, iya. Ya. Kalau mau bayar harga, berapa harga yang bisa kita bayar coba? Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya ngerti lah aku. Iya kadang-kadang orang jadi sekarang bermegah atas penderitaan, padahal mah kagak ya. Maksudnya kita hidup dalam dunia kan dunia udah jatuh dalam dosa. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk nangis. Terus pencobaan yang kamu alami, ya pencobaan biasa itu semuanya. Bukan karena kita pikul salib, penderitaan itu mah udah dibayar sama Tuhan Yesus ya Pak ya. Kalau ada penderitaan datang dalam hidup kita pun bukan berarti kita bayar harga. Kita akan tetap kuat kok. Itu seperti seorang petinju yang kalau kita tahu kekuatan seorang petinju itu ketika dia kena pukul kan. Kehebatan seorang petinju itu ketika dia berada di atas ring. Nah, hidup ini kita berada di atas ring. Gitu. Makanya kita ini pertandingan, bukan petinju yang sembarangan memukul. Nah, untuk bicara daya tahan, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, gitu ya, mencapai keberhasilan yang sudah Tuhan sediakan. Nah, di sana perlu perjuangan, pengorbanan. Kalau orang bilang bayar harga lah, bahasanya orang. Itu untuk hubungan dengan sesama. Makanya suami istri juga harus begitu. Berarti lagu yang berapakah harga yang harus dibayar itu salah ya Pak? Yang suka kita nyanyi. Bagaimana? Halo? Kan ada lagu berapalah harga yang harus dibayar. Lagunya gimana? Aku nggak tahu Pak Bagus. Ada, kita suka nyanyi juga kan Pak? Lagunya ya? Iya. Berarti berapapun harga yang harus kita bayar. Ya Pak itu. Ya, gimana itu lagunya Bu Mon? Kata-katanya? Lebih detailnya. Sama Bu Yeni kan? Berapapun harga yang harus ku bayar, ku tetap setia, melayani, mengasihi. Nah, harganya yang dibayar bukan untuk keselamatan kan? Lagu itu? Iya, ya Pak. Ya, untuk melayani, untuk mengasihi, ya. Kadang kan kita ini kan nahan perasaan, kemudian sudah menolong orang, lalu orang nggak hargai dan sebagainya. Ya, kita mau bilang itu bayar harga, cuma bukan untuk keselamatan kita. Itu melayani. Melayani itu memberi, ada pengorbanan, kasih itu memberi. Bahkan kalau kita prinsip Alkitab kan, seorang gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi bahasa kasarnya, kalau kita mau bayar harga dalam tanda petik, cuma bayar harga ini kan kesannya gini loh, nggak enak itu kesannya ke kita. Kita melakukan segala sesuatu itu karena ada tujuan. Kalau kita dalam tanda petik, oke lah kita pinjam istilah bayar harga.
Kita berharga supaya jiwa-jiwa ini mengenal Kristus, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Gitu loh. Maksudnya bayar harganya bukan untuk supaya saya selamat, untuk supaya saya diberkatin. Fokus kita ini kan supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan, mengenal Kristus, bertumbuh dalam Kristus. Kita bayar harga, belajar, kerja keras, rela berkorban, ada berkat, kita atur, kita tolong orang supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan dan mengenal Kristus. Gitu loh. Kalau kita mau bayar harga tuh, biarlah bayar harganya ke area sana. Bukan bayar harga ke yang lain-lain. Nah, yang jadi masalah, untuk hal yang utama pun, kita tidak menyadari bahwa kehadiran kita penting. Bayar harganya itu di sana tuh nggak ada. Itu dia yang jadi masalah kalau kita hidupnya berfokus pada diri kita. Tapi kalau kita menyadari harga satu jiwa, bahasa kasarnya, Yesus sudah bayar, bukan kita yang bayar loh. Kita bekerja sama dengan Kristus dalamnya, semua yang ada pada kita kerahkan dengan segenap kekuatan itu untuk supaya jiwa-jiwa mengenal Kristus diselamatkan, bertumbuh dalam Tuhan, lalu memberitakan Injil lagi dan seterusnya. Intinya jiwa-jiwa. Oke, ada lagi mungkin? Pak, kalau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, maksudnya apa, Pak? Bertentangan nggak mayat itu? Oh, sangat tidak bertentangan. Oh. Justru itu kehidupan normal, itu kan Filipi 2 ayat 12. Saya mengerjakan keselamatan saya bukan supaya saya selamat. Karena saya sudah selamat, saya mengerjakan keselamatan saya. Bumi Fong pakai rok bukan supaya Bumi Fong jadi perempuan. Karena Bumi Fong perempuan, makanya Bumi Fong pakai rok. Oh, iya, iya. Jadi supaya jaga hati terhadap godaan-godaan apa gitu. Maksudnya gitu, kerjakan keselamatan nanti seperti keselamatan Bumi Fong. Setelah kita percaya Yesus, apa yang perlu kita lakukan? Kita memberi diri dibaptis, bersekutu, melayani. Itu nanti ada di bagian Kristus. Sudah dilengkapin semua. Oke, ada lagi mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, saya punya 2 pertanyaan sih. Yang pertama, saya belum paham tentang kita dibenarkan karena iman. Ini kita dibenarkan karena iman seperti bagaimana begitu. Terus yang kedua tentang hari Sabat ini. Apakah kita sendiri bisa kuduskan atau khususkan satu hari saja untuk Tuhan begitu, selain hari Minggu begitu? Kalau hari Minggu kita ada kerja bagaimana begitu, kita kuduskan satu hari untuk Tuhan, hari Senin kah, hari Rabu kah begitu, bisa ke tidak? Itu saja, Bang. Oke. Anas, misalkan saya belikan kamu handphone. Kamu percaya nggak? Percaya. Ya. Belikan handphone. Hah? Ya, percaya, Pak. Oke, karena percaya besok saya jemput kamu pergi beli handphone ya. Kamu akan mengalaminya karena kamu percaya. Tapi kalau kamu nggak percaya, sekalipun aku sudah belikan kamu handphone, kamu nggak percaya, kamu nggak pernah mau tahu, kamu nggak pernah terima handphone itu. Nah, sama. Tuhan Yesus menebus seluruh dosamu dari kamu bayi sampai selama-lamanya. Dia tanggung seluruh dosamu di atas kayu salib. Kamu percaya nggak? Percaya nggak, Tanas? Tanas? Saya percaya, Pak. Nah, karena kamu percaya, kamu dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Hukumanmu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu nggak dibenarkan. Makanya kamu dibenarkan bukan karena kamu yang menanggung hukuman, tapi karena iman kepada Kristus. Makanya Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Coba buka. Langsung aja yang sudah ketemu tolong baca.
Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari, yuk. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Oke? Jadi itu Tanas. Pertanyaan yang pertama. Bisa jelas Tanas? Jelas Pak, makasih. Yang kedua tentang hari Sabat, saya jawab minggu depan. Karena kita akan menjawab apakah Sabat masih berlaku, apakah sunat masih berlaku, apakah persepuluhan itu masih berlaku, kemudian apakah kita perlu merayakan Paskah, dan sebagainya. Itu nanti dijawab minggu depan. Jadi hari ini kita sudah belajar dua hal sederhana. Saya tunjukkan dulu pada saudara. Bentar ya. Dasar hukum Taurat adalah perbuatan, bukan iman. Itu yang kita sudah pelajarin. Kemudian, tujuan hukum Taurat supaya manusia mengenal dosa, bukan membenarkan. Dan penuntun sampai Kristus datang. Bisa kelihatan nih? Oh, oke. Bisa kelihatan ya? Bisa. Nah, bisa, Pak. Tapi minggu depan kita akan masuk lagi lebih dalam, termasuk tentang kasus-kasus. Kita akan belajar tentang berlakunya hukum Taurat. Berlakunya hukum Taurat ini bagi siapa? Semua. Setelah berlakunya hukum Taurat, kita lihat bagaimana bagi orang percaya. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu yang kita pelajarin cuma dasar, tujuan, sama berlakunya hukum Taurat, DTB. Kalau yang ini hukum Taurat saya rasa kita nggak perlu menghafal lah. Cuman saudara perlu punya bahan-bahannya supaya nanti kalau saudara ditanya, saudara bisa menjawab, gitu ya. Tapi kalau yang tapak ajaib itu berguna untuk saudara nanti memberitakan Injil, untuk memberikan orang. Hukum Taurat ini juga bisa, cuma saudara perlu lihat catatan, nggak ada masalah. Nah, nanti yang kasih karunia, saudara perlu simulasi lagi. Kasih karunia, kita bisa simulasi lagi. Supaya saudara bisa menjelaskannya lebih lancar. Nanti tapak ajaib, kasih karunia, dan keselamatan, itu yang kita perlu simulasi. Makanya saya minta tolong saudara, seberapa kita yang ada, kan kita ini kan, saya percaya kita yang ada di tempat ini, yang masih mengikutin, yang adalah orang-orang yang sudah menang dari intimidasi, saya nggak bisa, saya nggak mampu, gitu kan. Saya percaya yang bertahan ini di area sana. Nah, saudara pelajari nanti simulasi lagi, tapak ajaib. Minggu depan kita simulasi lagi sebentar, cuman cepat saja ya. Kalau saudara mau menjelaskannya, saudara nonton video yang kedua. Gitu ya. Nah, jadi tapak ajaib itu kita simulasi minggu depan, kemudian kita masuk hukum Taurat, kita selesaikan hukum Taurat. Harus selesai minggu depan. Baru nanti minggu depannya kita simulasi lagi, baru masuk kasih karunia. Nah, habis kasih karunia, kita simulasinya bukan tapak ajaib lagi. Kita simulasinya tentang kasih karunia nanti. Oke? Bisa kerjasama kita pelan-pelan? Ya, saya berharap kita semua, saya tahu kita sibuk, tapi saya menghargai, sangat menghormati kesungguhan Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama. Dan saya berharap jangan sampai ada seorang pun yang mundur karena keadaan gitu ya. Aduh, aku belum hafal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bersama terus. Hafal itu nanti dengan sendirinya kalau kita mendengar. Mempelajarinya dengan sendirinya. Makanya kenapa saya buat simulasi-simulasi. Nanti kita ambil setengah jam simulasi dalam setiap pertemuan kita. Supaya berulang-ulang kan. Berulang-ulang supaya kita dengar dan hafal di sana. Oke, ada pertanyaan tentang hukum Taurat? Jadi saudara cari tahu juga lah. Sabat masih berlaku enggak? Kemudian sunat masih perlu enggak? Kemudian persepuluhan masih perlu enggak? Apakah kita persepuluhan ke Israel saja? Orang Yahudi, misalkan. Apalagi? Ya paling hal-hal begitulah. Makanan yang diharamkan dalam perjanjian lama boleh enggak? Ya itu diskusi-diskusi. Cuman kita nggak usah diskusi semua topik lah yang biasanya orang kontroversi aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ingat ya,
kalau kita tinggal di Indonesia, hidup menurut hukum Indonesia, jangan menurut hukum Singapura atau Amerika. Nah, saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia Allah, jangan mau hidup di bawah hukum Taurat. Karena hidup di bawah hukum Taurat berarti hidup di bawah kutuk, gitu ya. Dan sederhananya, kalau saudara mau cek apakah saudara hidup di bawah hukum Taurat atau tidak, kalau segala sesuatu yang saudara lakukan supaya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, kita sedang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau semua yang kita lakukan karena kasih kepada Allah, karena iman kepada Allah, karena pengucapan syukur kepada Allah, maka kita sedang hidup di bawah kasih karunia Allah. Maka pelayanan saudara, kehidupan saudara dan saya itu sangat enjoy dan nikmat. Karena kita melakukannya karena kasih Allah. Makanya kita harus fokus terus pada kasih karunia Allah. Habis hukum Taurat, kita pas kasih karunia dan Kristus, itu sangat powerful sekali. Oke, cukup jelas? Sabar, pelajari lagi bahannya. Jangan lupa, minggu depan kita masih simulasinya tapak ajaib. Tapak ajaib saya tambah penjelasan tentang hukum Taurat sebagian saja. Baru minggu depannya kita masuk kasih karunia. Oke, begitu ya. Kita berdoa yuk. Pak Ronald boleh tolong pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini ya Bapa. Kami tahu ini adalah bukti kasih Tuhan supaya kami boleh mengerti Tuhan bagaimana kami harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang memberi hati untuk ikut di dalam sesi ini ya Bapa. Juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Susilo Susanto yang sudah memberikan waktu hatinya untuk mau mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu ya Bapak bahwa ada rencana yang luar biasa yang mau Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami boleh mempersiapkan diri di Sabtu depan di sesi berikutnya ya Bapak. Dan kami tahu ada hal-hal yang baru yang Tuhan menyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan dengan aktivitas kami masing-masing, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi tetap semangat minggu depan. Kita bersama. Ya, makasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Makasih. Terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. Di grup pemuritan boleh aktif, saudara boleh diskusi, tanya jawab, saudara boleh. Thank you. Di grup pemuritan kesan yang saudara dapat atau saudara sudah praktekkan tapak ajaib, ada kesaksian atau apa atau ada perenungan yang saudara rasakan merdekanya gimana sehingga teman-teman yang lain bisa mengalami juga ada kesaksian gitu ya. Boleh di grup pemuritan saudara boleh sampaikan itu. Oke, Tuhan Yesus berkati semuanya. God bless. God bless. Oke, Pak Susilo. Terima kasih, Pak. Thank you. God bless. God bless.